Hai, perkenalkan nama saya Agus Firahmadillah, NIM 2210004882010007. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok 2023. Materi tokoh dan karya sastra angkatan 1945 sampai 1965. Dosen pengampu Rini Wulasti. Selamat menyaksikan. Tokoh dan karya sastra angkatan 1945 sampai 1965. A. Khairin Anwar. Lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai si binatang jalang. Dari karyanya yang berjudul Aku. Adalah penyair terkemuka di Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Ia dinobatkan oleh Hans Bigion Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairin lahir dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia atau Jakarta sekarang dengan ibunya pada tahun 1940. Di mana ia mulai mengetahui dunia sastra. Pada tahun 1942, Khairin mempublikasikan puisi pertamanya. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi. B. Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat 10 Juni 1926, meninggal di Jakarta 11 Januari 2004, pada umur 77 tahun, adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000-an, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya, Sultan Marah Sani Syair Alamsyah, yang di Petuan Padang, Nunang Rawo Mapat Tunggul Mapat Cacang, merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya Nuraini binti Itam Nasution. Karya tulis yang diterbitkan Asrul Sani. 1. Deru Campur Debu tahun 1949. 2. Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus tahun 1949. 3. Menguat Takdir tahun 1950 dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. 4. Aku Ini Binatang Jalang, koleksi sajak tahun 1942 sampai 1949, disunting oleh Pamusu NST. Kata penutup oleh Spardi Djoko Damono tahun 1986. 5. Derai-derai Cemara tahun 1998. 6. Pulanglah Dia Nak Si Elang tahun 1948, terjemahan dari karya Andre Gide. 7. Kena Gempur tahun 1951, terjemahan karya John Steinbeck. Karya sastra Asrul Sani. Karya sastra 1. 3 Menguak Takdir, kumpulan sajak bersama Khairin Anwar dan Rifai Apin. 1950. 2. Dari Suatu Masa Dari Suatu Tempat, kumpulan cerpen 1972. 3. Mentera, kumpulan sajak 1975. 4. Mahkamah Drama 1988. 5. Jenderal Naga Bonar, Skenario Film 1988. 6. Surat-surat Kepercayaan, kumpulan esai 1997. Karya film 1. Titian Serambut Dibelah 7 1959. 2. Pagar Kawat Berduri 1963. Apa Jang Kau Cari, Palupi 1970. 4. Jembatan Merah 1973. 5. Salah Asuhan 1974. 6. Bulan di Atas Kuburan 1976. 7. Kemelut Hidup 1978. 8. Di Bawah Lindungan Ka'bah 1981. C. Abdullah Idrus. Abdullah Idrus lahir di Padang, Sumatera Barat 21 September 1921, meninggal di Padang, Sumatera Barat 18 Mei
1979 pada umur 57 tahun. Adalah seorang sastrawan Indonesia. Ia menikah dengan Ratna Suri pada tahun 1946. Mereka dikurniai 6 orang anak, 4 putra dan 2 putri, yaitu Nirwan Idrus, Slamet Riyadi Idrus, Rizal Idrus, Daimayanti Idrus, Larita Idrus, dan Taufik Idrus. Perkenalan Idrus dengan dunia sastra sudah dimulainya sejak duduk di bangku sekolah, terutama ketika di bangku sekolah menengah. Ia sangat rajin membaca karya-karya roman dan novel berupa yang dijumpainya di perpustakaan sekolah. Ia pun sudah menghasilkan cerpen pada masa itu. Karya sastra Abdullah Idrus. Karya novel 1. Aki 1949. 2. Coret-coret di bawah tanah. 3. Dengan mata terbuka. 4. Hati nurani manusia. 5. Hikayat petualangan. 5. 6. Hikayat Putri Penelope. 7. Perempuan dan kebangsaan. 8. Surabaya. Karya cerita pendek. 1. Anak buta. 2. Dari Ave Maria ke jalan lain ke roman 1948. 3. Karya drama. 4. Dokter Bisma. 5. Jibaku Aceh. 6. Kejahatan membalas dendam. 7. Keluarga Surono. D. Akdiatka Mirja. Akdiatka Miharja lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat 6 Maret 1911. Meninggal di Canberra, Australia 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun. Yang lebih dikenal dengan nama pena singkatan Akdiatka adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Akdiatka adalah kakek dari Jami Aditya, presenter, aktor, dan penyanyi Indonesia yang kerap dikenal di acara musik MTV. Salah satu putrinya, Ati Ashiwanti, menikah dengan seorang berkebangsaan Australia saat Akdiat sedang mengajar di Canberra, dan Jami adalah anak ketiga dari pasangan tersebut. Karya sastra Akdiatka Miharja. 1. Polemik Kebudayaan, editor 1948. 2. Artis, novel 1949. Diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama tahun 1974. 3. Bentrokan dalam asrama, drama 1952. 4. Keretakan dan Ketegangan, kumpulan cerpen 1956. 5. Kesan dan Kenangan 1960. 6. Debu Cinta Bertebangan, novel Singapura 1973. 7. Belita Nasib, kumpulan cerpen 1975. 8. Pembunuhan dan Anjing Hitam, kumpulan cerpen 1975. 9. Pak Dullah Ins Extremis, drama 1977. 10. Si Kebayan, Manusia Lucu 1997. 11. Si Kebayan nongol di zaman Jepang. 12. Manifesto Khalifullah, novel 2006. Trisno Sumarjo. Trisno Sumarjo lahir 1916, meninggal 21 April 1969. Adalah seorang penerjemah Indonesia yang antara lain menerjemahkan I Midsummer Next Dream karya Ska Gisper. Karya sastra Trisno Sumarjo. Karya puisi Siluet, kumpulan Jakarta, Yayasan UNK 1965. 2. Kata Hati dan Perbuatan, Jakarta, Balai Pusaka 1952. Karya drama Cita Teruna, Jakarta, Balai Pustaka 1952. Karya cerpen 1. Kata Hati dan Perbuatan, kumpulan cerpen, drama, dan sajak, Balai Pustaka 1952. 2. Rumah Raja, kumpulan Jakarta, Pembangunan 1957. 3. Daun Kering, Jakarta, Balai Pustaka 1962. 4. Penghuni Pohon, Jakarta, Balai Pustaka 1963. 5. Keranda Ibu, Jakarta, Balai Pustaka 1963. Wajah-wajah yang berubah, Jakarta, Balai Pustaka 1968. 7. Pak Imam Intelek Istimewa. F. Utuy Tatang Sontoni. Utuy Tatang Sontoni lahir di Cianjur 1 Mei
1920. Meninggal di Moskwa 17 September 1979 pada umur 59 tahun. Adalah seorang sastrawan angkatan 45 terkemuka. Utuy diutus oleh pemerintah Indonesia pada 1958 sebagai salah seorang wakil Indonesia dalam konferensi pengarang Asia Afrika di Tashkent, Uzbekistan. Pada 1 Oktober 1965, Utuy bersama sejumlah pengarang dan wartawan Indonesia menghadiri perayaan 1 Oktober di Beijing atas undangan pemerintah Tiongkok. Karya tulis Utuy tentang Sentoni. 1. Tambera 1948. 2. Orang-orang Sial. Sekumpulan cerita tahun 1948 sampai 1950 atau 1951. 3. Selamat Jalan Anak Kufur 1956. 4. Si Kampeng 1964. 5. Si Sapar, sebuah novel tentang kehidupan penarik becak di Jakarta 1964. 6. Kolot Kolotok. 7. Di Bawah Langit Tak Berbintang 2001. 8. Menuju Kamar Durhaka, kumpulan cerpen 2002. G. Sueman Hasibuan. Sueman Hasibuan lahir 1904, Bengkalis, Riau. Meninggal 8 Mei 1999, Pekanbaru, Riau. Yang lebih dikenal dengan nama penanya Sueman HS. Adalah seorang pengarang Indonesia yang diakui karena mempelopori penulisan cerita pendek dan fiksi detektif dalam sastra negara tersebut. Lahir di Bengkalis, Riau, Hindia Belanda dari keluarga petani, Sueman belajar untuk menjadi guru dan di bawah bimbingan pengarang Muhammad Qasim, seorang penulis. Ia mulai bekerja sebagai guru bahasa Melayu setelah menyelesaikan sekolah normal pada tahun 1923. Mula-mula di Siak Sri Indrapura, Aceh, kemudian di Pasir Pengarean, Rokan Hulu, Riau. Pada waktu itu ia mulai menerbitkan novel pertamanya, Kasih Tak Terlarai, pada tahun 1929. Selama 12 tahun ia menerbitkan 5 novel, 1 kumpulan cerita pendek, dan 35 cerita pendek dan puisi. Karya Sueman Hasibuan. 1. Kasih Tak Terlarai 1961. 2. Mencari Pencuri Anak Perawan 1957. Sinopsis karya sastra Sueman Hasibuan. Kasih Tak Terlarai tahun 1961. Seumur hidupnya, Sitaram hanya 2 kali mendapat perhatian dari orang tuanya. Pertama pada saat ayahnya membeli kacamata buat Sitaram. Kedua pada saat Tamaran mengumandangkan azan karena suaranya sangat merdu sekali. Sitaram jatuh cinta kepada Nurhaida. Pada saat mengungkapkan isi hatinya kepada Nurhaida, dia pun menerima permintaan hatinya. 5 hari kemudian Sitaram ingin meminang Nurhaida. Maka oleh orang tuanya menyuruh Pak Jail untuk meminang Nurhaida. Ternyata keputusannya ditolak oleh orang tua Nurhaida. 2 hari kemudian setelah penolakan itu, Sitaram pergi ke rumah Nenek Tijah untuk menghilangkan kesedihannya. Kemudian Nenek Tijah menasihati Sitaram agar jangan terlalu memikirkan Nurhaida. Setelah itu Nenek Tijah menceritakan asal-usul Sitaram, bahwa Sitaram hanya anak pungut. Sewaktu bayi, dia diberikan oleh seorang wanita yang keadaannya serba kekurangan kepada kedua orang tuanya sekarang pada saat mereka sedang bulan madu. Mendengar cerita tersebut, Sitaram merasa sedih dan kaget sekali. Kemudian dia sadar bahwa penolakan dari orang tua Nurhaida itu dikarenakan dia adalah anak pungut. Setelah peristiwa penolakan dari keluarga Nurhaida, Sitaram berencana untuk kawin lari bersama Nurhaida. Rencana tersebut disetujui oleh Nurhaida.
Setelah mereka kabur dari kampungnya, kedua orang tua mereka pun sangat gempar atas kehilangan anak-anaknya. Setelah sampai di Singapura, kedua sejoli itu pun menikah. Setelah menikah, kehidupan mereka makmur. Segala macam kebutuhan dapat terpenuhi. Semenjak kehilangan kedua sejoli itu, kedua orang tua mereka merasa sangat kehilangan. Kemudian orang tua Nurhaidah mengutus anak buahnya untuk pergi mencari mereka ke Singapura. Ternyata pencarian mereka berhasil. Mereka pura-pura ingin mengunjungi kedua sejoli tersebut. Kemudian setelah lama ditinggal di rumah Sitaram, diam-diam orang tua si tersebut merayu dan menceritakan tentang kampungnya kepada Nurhaidah. Akhirnya Nurhaidah pun tergoda hatinya ingin pulang kampung. Tanpa sepengetahuan Sitaram, Nurhaidah dan kedua orang tua itu pulang ke kampungnya. Pada saat itu Sitaram pergi ke Johor karena ada keperluan berdagang. Sudah 8 bulan Nurhaidah menetap di kampungnya. Akan tetapi Sitaram tidak memberi kabar kepada Nurhaidah. Maka dari itu warga kampung menyebut sudah menjadi janda. Pada awal bulan Rajab, petang hari ada sebuah kapal yang berlabuh di kampung Nurhaidah. Yang punya kapal itu bernama Syekh Wahab. Dia adalah seorang saudagar. Kapalnya menjual berbagai obat-obatan. Syekh Wahab sangat dihormati di kampung itu. Pada hari Jumat, dia selalu berkhutbah dan menjadi imam. Setelah 2 bulan lamanya, terjadilah isu yang memberitakan bahwa Syekh Wahab akan meminang Nurhaidah. Mendengar kabar tersebut, orang tua Nurhaidah pun langsung menerima pinangan tersebut. Hari yang dinantikan telah tiba. Jam 4 sore akan dilangsungkan pernikahan secara besar-besaran. Selanjutnya, kedua sejoli itu resmi menjadi suami istri. Hari Raya Idul Fitri pun telah tiba. Semua warga kampung pergi masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang menjadi imam dan khatib adalah Syekh Wahab. Setelah selesai melaksanakan sholat Id, lalu Syekh Wahab berkhutbah. Setelah selesai berkhutbah, dia naik ke tingkat atas mimbar dan membuka penutup kepala serta kain yang menutup jenggotnya. Kemudian para jemaah heran dan kaget melihat kegiatan tersebut. Karena Syekh Wahab memotong habis janggut serta kumisnya. Ternyata Syekh Wahab adalah Sitaram, orang yang selama ini dicari oleh warga kampungnya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.